Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan malam ini pedagogi berbasis budaya, barangkali ada yang kemarin rencananya untuk hari ini kita ini ya, presentasi bukan ya? Mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada yang mau presentasi barangkali? Kemarin sepertinya yang presentasi Mbak Putri ya kemarin ya, mempresentasikan yang artikel kemarin ya. Kemudian untuk Betul. ya, ada dari Bapak Ibu yang lain barangkali akan mempresentasikan makalahnya atau hasil ininya yang sudah dikerjakan kemarin. Bu Vivi barangkali. Oke, baik. Bapak Ibu, jadi kemarin sepertinya mencoba mengisi untuk yang tabel itu ya. Ada kesulitan mengisi tabelnya. Ya mungkin dari mengisi tabelnya juga boleh jadi nggak mesti seperti yang sudah dilakukan oleh apa namanya Mbak Putri kemarin kan kemarin membahas tentang apa kemarin ya yang maling pitik itu ya. Mainan tradisional. Oke. Iya. Nah, kemarin kemudian saya minta untuk barangkali bisa membuat semacam analisa matematikanya seperti apa, atau mungkin tidak harus matematika, mungkin yang olahraga, atau mungkin untuk yang di PPKN, atau mungkin kalau bahasa Indonesia sepertinya bisa ke semua ya, maksudnya bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia itu di SD itu kayak dari bacaan ya, mungkin ya. Bacaan-bacaan itu lebih fleksibel sebenarnya. Nah, harapannya sih untuk yang dibuat itu sebenarnya bisa dari background Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya kemarin itu eh, meskipun S1-nya PGSD atau mungkin S1 dari yang selain PGSD, tapi eh, sekarang ngambil di Dikdas ya pendidikan dasar, kemudian Bapak Ibu pengen meneliti sesuatu yang seperti yang diteliti yang dulu waktu S1 bisa, atau berpindah pun bisa. Misalnya dulu waktu skripsi di S1-nya itu meskipun PGSD misalnya bahas tentang PPKN atau bahas tentang bahasa Indonesia atau tentang bahasa Inggris atau karawitan atau tentang mungkin olahraga atau mungkin tentang matematika atau mungkin di bidang yang lain misalnya nanti untuk yang sekarang mau ganti nggak apa-apa kalau yang kemarin PGSD tapi biasanya kalau yang kemarin itu apa namanya dari sebuah bidang studi biasanya akan melanjutkan. Biasanya misalnya S1-nya kemarin pendidikan matematika, kemudian ngambil dikdasnya, biasanya ngambil di dikdasnya itu akhirnya nanti tesisnya akan berhubungan dengan matematika, misalnya begitu. Nah, saya rasa kalau untuk tugas-tugasnya bukan mau saya kotak-kotakkan, tapi kalau Bapak Ibu sudah memikirkan jauh ke depan untuk kerancangan tesisnya, saya rasa itu akan lebih bagus menjadi awalan. Jadi misalnya kemarin, misalnya Mbak Putri kemarin membahas tentang apa kemarin tuh yang gagak maling pitik apa-apa ya kemarin, atau permainan apa gitu yang sejenis itu kemudian mau ditindaklanjuti, oh tesis saya besok mau seputar yang seperti itu misalnya. Bisa di tugas-tugasnya itu sebenarnya bisa Bapak Ibu rancang dari sekarang, itu mengarah ke sana, walaupun bisa jadi besok pas tesisnya itu berganti. Bisa jadi di perjalanan menemukan hal yang lebih menarik. Tapi setidaknya apa yang dilakukan itu eh, nggak jauh-jauh sih. Misalnya ternyata eh, Mbak Putri yang kemarin tentang permainan itu ternyata besok tesisnya bukan tentang itu misalnya. Ternyata ada hal yang Mbak Putri temukan rasanya pas membaca artikel yang lain itu ada menemukan sesuatu yang kemudian ada ide lain yang jauh lebih menarik. Ganti boleh nggak? Boleh banget, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan apa yang sudah pernah dilakukan itu semacam sudah
ada jalan bahwa untuk menuju ke sana itu saya mau ngapain gitu. Jadi nggak benar-benar dari nol. Jadi misalnya kemarin saya sudah melakukan ini, maka saat melakukan pada objek yang lain yang diteliti itu saya rasa akan lebih mudah dan lebih cepat daripada benar-benar semuanya dari belum pernah mencoba melakukannya begitu. Begitu. Jadi saya rasa bisa ini ya. Kan kalau yang kemarin tuh yang si gagak maling pitik itu kemarin ternyata di olahraga apa kemarin itu. Em, ada yang untuk olahraga apa tuh, yang loncat-loncat, yang apa kayak gitu ya. Ternyata ada permainan-permainan kemudian bisa dibawa ke sana. Begitu. Nah, bahkan tidak hanya ke bentuk misalnya permainan, barangkali yang ada di sekitar Bapak Ibu pun bisa. Memang kalau untuk SD itu banyaknya itu kalau nggak permainan adalah sesuatu yang mudah untuk ditemui atau dipegang. Biasanya bentuknya adalah benda atau artefak. Jadi misalnya permainan, oke kan mengasihkan ya permainan. Kemudian bisa jadi ada misalnya peninggalan candi misalnya. Itu kan sesuatu yang mudah untuk diamati, dipegang, atau mungkin peninggalan budaya misalnya kalau seumpama tari-tarian, pakaiannya, nah, atau misalnya kalau yang di Bali itu ada sesajennya atau apa itu. Tapi nggak tahu ya kalau di Bali diperbolehkan nggak itu sama penduduknya sana, saya nggak tahu ininya ya, nggak begitu cuma kalau sejauh yang saya tahu yang nggak boleh itu kayak keinjek itu kan nggak boleh diinikan. Cuma kalau dibawa sebagai konteks dalam pembelajaran saya rasa nggak, bukan apa ya, bukan bukan semacam pelecehan terhadap budayanya, saya rasa begitu. Kalau yang tidak boleh kan saat itu apa ya, kalau di Bali itu kan kayak diinjek atau di apa kayak gitu itu. Begitu. Nah, mungkin yang disolok budaya apa? Banyak, sepertinya kemarin sempat ini ya, sempat diceritakan. Saya cuma nggak hafal satu-satu apa saja kemarin tentang budayanya. Bisa dimasukkan ke tabel itu. Kenapa harus dimasukkan ke tabel itu? Karena setelah dimasukkan ke tabel itu kita akan lebih mudah saat kita mau menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kita mau misalnya nih Bapak Ibu habis menuangkan, Bapak Ibu mau merancang pembelajarannya, mau membuat modul ajarnya, mau membuat kan Bapak Ibu berarti menurunkan kalau di kurikulum Merdeka kan dari CP-nya, kemudian bikin TP-nya, ya kan, bikin kemudian alurnya, kemudian modul ajarnya mau seperti apa, atau barangkali di modul ajarnya itu diperinci lebih ke kayak semacam ada LKS-nya atau apa, itu akan lebih mudah saat sudah ditata di sana apa saja sih yang ada. Kemudian kalau misalnya yang matematika berarti nilai matematis apa saja yang bisa diajarkan, berarti kan itu cocoknya akan di eh, CP yang mana ya. Oh, berarti nanti di tujuan pembelajaran yang mana ya. Ke ATP-nya itu nanti akan seperti apa ya, dan seterusnya begitu. Itu bukan patokan, yang kemarin itu hanya contoh yang bisa diisi. Bapak Ibu boleh memodifikasinya, itu apa namanya, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan dibuat seperti itu. Nah, ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya barangkali? Saya Bu, tapi dalam bentuk PowerPoint boleh Bu? Oke, nggak apa-apa, buka aplikasi silahkan. Oh, belum saya buka ya share screen-nya. Iya, Bu. Oke, silahkan Sorry, sudah. izin off cam karena sinyalnya kurang mendukung ini Bu. Oh, Kalau oke, Endang, suaranya putus-putus. Iya, oke. Ya, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? sudah. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu pembelajaran dalam PJOK, belajar dengan budaya.
Nah, permainan di sini yang akan saya gunakan adalah permainan mencari koloni. Permainan mencari koloni adalah salah satu permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat digunakan untuk pemanasan. Karena biasanya itu pemanasan hanya penguluran 1, 2, sampai 8 dihitung, nanti kembali kepala itu mungkin menurut saya terlalu membosankan. Nah, di sini saya coba mencari permainan yang bisa digunakan sebagai pengganti kebiasaan pemanasan, penguluran, kemudian lari keliling lapangan yang sudah melegenda sejak zaman dahulu. Jadi biar tidak bosan anak-anaknya. Nah, ini permainan mencari koloni ini cara melakukannya. Sebenarnya ini eh, budaya yang ada di dalam permainan mencari koloni ini adalah wayang. Saya mengambil cerita tentang kisah Ramayana. Nanti guru memberikan apresiasi dan bertanya tentang kisah Ramayana. Nanti guru meminta peserta didik untuk menceritakan kisah Ramayana jika ada yang bisa. Jika tidak ada yang bisa, mungkin nanti guru bisa membantu menceritakan secara singkat saja bagaimana kisah Ramayana tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini poin pentingnya yaitu guru menunjukkan gambar tentang tokoh kisah Ramayana. Ada 4 tokoh penting, yaitu Rahwana, Rama, Sinta, dan Anoman. Nah, di dalam gambar ini, di gambar wayang, Rahwana itu adalah wayang yang paling besar. Nah, kemudian Rama ini lebih kecil daripada Rahwana, kemudian Sinta ini lebih kecil lagi, dan kemudian Anoman ini adalah eh, siluman monyet. Seperti itu nanti dijelaskan kepada anak-anak bahwa Rahwana ini besar, Rama itu seperti ini, Sinta itu seperti ini, dan Anoman seperti ini. Kemudian guru memberikan instruksi untuk cara bermain permainan mencari koloni tadi. Jika nanti guru menyebutkan kata Rahwana, maka anak berkoloni 5 anak. Kemudian Rama 4 anak, Sinta 3 anak, dan Anoman bergandengan dengan seluruh peserta didik. Nah, mungkin dengan diberikan gambar wayang tadi, perbandingan Rahwana, besarnya Rahwana, Rama, dan juga Sinta, nanti anak akan bisa membayangkan, oh Rahwana itu besar, berarti nanti koloninya 5 anak. Rama itu lumayan besar, tidak sebesar Rahwana, jadi 4. Sinta itu kecil, jadi 3 anak. Dan Anoman itu adalah siluman monyet yang di cerita Ramayana itu ada banyak, tidak hanya satu. Dia membantu Rama untuk membebaskan Sinta bersama teman-temannya Anoman, seperti itu. Kemudian setiap anak harus membentuk kelompok sesuai instruksi yang diberikan guru. Nanti guru bisa melakukan lari di tempat atau keliling membentuk lingkaran dan berlari. Nanti disesuaikan dengan usia atau tingkatan kelas peserta didik. Kemudian apabila ada anak yang melakukan kesalahan seperti tidak mendapatkan kelompok atau kelebihan jumlah anak dalam sebuah kelompok, maka akan mendapatkan hukuman. Hukumannya nanti disesuaikan dengan kondisi anak. Nah, eh, misalkan ini nanti digunakan untuk kelas rendah, nanti bisa lompat atau loncat 3 kali atau 5 kali, atau misalkan di kelas atas bisa dengan push up atau sit up yang disesuaikan dengan kondisi anak seperti itu. Kemudian manfaatnya, yang pertama adalah melatih kecepatan respon anak, yang kedua melatih koordinasi, yang tiga melatih kerjasama antar peserta didik, yang selanjutnya melatih kelincahan dan kecepatan gerak anak, yang terakhir adalah memperkenalkan wayang terutama dalam kisah Ramayana kepada peserta didik. Seperti itu, terima kasih. Sampun, Bu. Oke, baik Bu Kartika. Ada tanggapan barangkali? Jadi kalau ini tadi kalau boleh ini ya Bu Kartika berarti tadi untuk apa di Ramayananya itu adalah bukan tentang Ramayananya tapi ini ya apa namanya membuat semacam Bentuknya. permainan. Permainannya Iya, kan sebenarnya belum ada, tapi di sini guru berkreasi untuk membuat sebuah permainan baru. iya. Oke.
Jadi memang untuk yang pembelajaran berbasis budaya barangkali kemarin memang ini ya. Jadi memang kalau sekarang kalau yang di sini maksudnya kalau yang di Jogja kebetulan UPY kan berada di daerah istimewa Yogyakarta itu ada tentang PKJ itu pendidikan khas Jogja, pendidikan khas Yogyakarta memang harapannya adalah apa namanya menggunakan ini apa namanya segala sesuatu yang khas Jogja begitu dan memang ada beberapa seperti yang dilakukan Bu Kartika ini masuk ke mengkreasikan budaya. Jadi bukan menggunakan budaya untuk membantu dalam pembelajaran tapi mengkreasikan begitu. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin saya sebut berbeda ya. Berbedanya di sini adalah kalau yang apa ini kan berarti mengkreasikan budaya lagi. Jadi membuat sebuah budaya. Mungkin kalau di olahraga pas, tapi nanti kalau misalnya itu di pelajaran misalnya yang saya contohkan di matematika, itu akan menjadi sesuatu hal yang nggak pas. Jadi kalau di matematika eh, budaya itu harapannya adalah digunakan untuk mempermudah belajar. Ya, kalau di matematika itu harapannya adalah budaya digunakan untuk mempermudah dalam belajar matematika. Jadi kalau di matematika mungkin bukan mengkreasikan budaya, tapi memang kalau di pelajaran misalnya olahraga atau mungkin di kesenian, ekstra kurikuler, seni rupa, seni musik, seni tari, itu bisa mengkreasikan budaya. Jadi budaya itu kan bisa untuk dipelajari dan dikreasikan. Kalau di olahraga ini tadi kan eh, bisa dikreasikan untuk apa namanya? Untuk belajar atau olahraga, bikin sebuah permainan baru. Tapi nanti barangkali kalau untuk di matematika atau mungkin di IPA itu nanti bukan untuk mengkreasikan karena lebih ke kan ini bukan mengkreasikan seni tapi untuk kalau posisinya di mungkin di matematika IPA eh, itu posisinya adalah sebagai membantu atau konteks dalam pembelajaran yang mempermudah. Saat nanti mengkreasikan budaya, membuat sebuah budaya baru, maka nanti khawatirnya adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tidak tercapai, begitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang berbeda, tapi memang kalau di olahraga tadi nggak masalah ya, mengkreasikan sebuah budaya, kemudian membuat sebuah budaya baru atau kesenian baru, permainan baru, begitu. Nah, mungkin kalau seperti yang kemarin dipresentasikan oleh Mbak Putri kemarin yang tentang permainan apa kemarin itu harapannya adalah permainannya itu ada dan bukan dikreasikan, tapi hanya dilakukan, diulangi dan dibuat untuk lebih mudah dalam belajar matematika. Jadi bukan membuat permainan baru begitu. Kalau yang untuk belajar matematika karena belajar matematika sendiri itu sudah susah. Harapannya ada sesuatu yang sudah dikenal siswa, kemudian dilakukan, membuat siswa lebih mudah untuk memahami. Tapi kalau dibuat permainan baru, berarti kan ada sesuatu hal yang dikreasikan, hal baru yang dipelajari lagi oleh siswa, dan itu lebih daripada ke materi matematikanya. Itu kalau ke yang di matematika. Sehingga nanti barangkali, karena kan kalau di sini kan tidak hanya matematika semua, dan tidak hanya IPA semua, dan bahkan kan ini sepertinya kalau dari bidangnya, saya memang belum ngecek satu-satu karena memang saya nggak hafal ininya, cuma yang saya tahu ada yang matematika, ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang itu cuma saya nggak hafal siapa saja begitu ya. Jadi memang kalau untuk yang di kesenian sampai ke mengkreasikan budaya itu dipersilahkan ya karena kalau kayak menggambar, bikin lukisan itu kan atau bikin kreasi apa itu kan kalau di SD sebenarnya agak susah ya kalau mengkreasikan mungkin belum ya tapi masih bisa sih, masih bisa mengkreasikan kalau sebuah gambar dan sebagainya. Ibaratnya batik yang awalnya batik apa, kemudian dibikin
semacam bentuk atau ukiran atau motif yang baru. Nah, itu bisa kalau untuk yang pelajaran seni budaya. Tapi mungkin untuk yang di pelajaran yang seperti matematika, IPA, kemudian nilai moral, harapannya yang kayak PPKN, itu harapannya adalah bisa menggunakan misalnya PPKN menggunakan dongeng atau misalnya bahasa Indonesia menggunakan dongeng. Jadi bukan dongeng baru yang dibuat kemudian diterapkan, tapi dongeng yang peninggalan dari nenek moyang ibaratnya itu digali lagi untuk dibawa dalam pembelajaran di kelas. Barangkali itu yang untuk agak berbedanya tadi yang jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk yang berkreasi dan enggak, tapi kita lihat ciri dari mata pelajarannya itu sendiri. Begitu. Itu Bapak Ibu. Barangkali ada lagi yang mau presentasi? Nah, yang di Bukartika tadi bisa dibuat ini ya, bisa dibuat misalnya, berarti kan kreasi ya, kreasi budaya dengan memanfaatkan, misalnya bikin tulisan kreasi budaya dengan memanfaatkan uh, cerita wayang untuk apa sebagai alternatif dalam pemanasan pada olahraga di anak SD misalnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan, ditulis, kemudian dibagikan seperti apa itu. Nah, itu mungkin bisa ditulis begitu. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan Bu Kartika. Anjeh, jadi kalau untuk yang permainan mencari koloni ini kan sebenarnya sudah ada sejak lama, Bu. Saya sudah dari mungkin SD saya pernah diajari seperti itu oleh guru saya, guru Oke. penjas saya. Nah, itu apakah dengan saya mengganti, kalau dulu itu kan saya pas SD itu instruksinya bukan tentang wayang, jadi cuma tiga berarti membentuk ke tiga koloni, kemudian lima berarti lima koloni seperti itu. Nah, ini kan saya hanya menggantinya ke wayang instruksinya. Apakah itu termasuk mengkreasikan Bu saya? Hanya dengan menggantikan instruksi 2, 3, atau 5 atau sebagainya itu dengan ke nama-nama wayang itu apakah saya termasuk mengkreasikan Bu? Oke, terima Nah, kasih. oke, baik. Terima kasih Bu Kartika. Karena kan kita bahasanya di budaya, saya nggak tahu yang eh, saya nggak hafal permainan-permainan yang ada di apa namanya, yang ada di mungkin di daerah nggak tahu itu di daerah mana. Apakah yang diajarkan guru dari Bu Kartika itu, apakah memang permainan daerah ataukah itu Bukan kreasi permainan dari? daerah Bu, hanya kreasi. Mungkin Nah, kreasi kalau di daerah nggak ada. oke, berarti kan bukan permainan kreasi daerah ya. Bukan Bu, Oke. bukan. Jadi kalau di Bukartika tadi kan ada permainan yang dibikin oleh mungkin Pak gurunya atau kreasi Pak gurunya, kemudian dimasukkan nama-nama wayang kan berarti sebenarnya itu bukan dari sebuah budaya, kemudian kita manfaatkan dalam pembelajaran, tapi tadi bikin sebuah karya tentang permainan, kemudian namanya kita ganti dengan nama-nama dari tokoh-tokoh wayang begitu. Jadi kalau yang saya sebutkan tadi barangkali sebelumnya tentang kalau pendidikan di PKJ, pendidikan khas Jogja itu memang beberapa hal itu menggunakan yang bernuansa budaya meskipun ternyata budaya atau permainannya itu bisa jadi sesuatu hal yang nggak ada gitu. Jadi kreasi, tapi sebenarnya kalau ada yang permainannya itu memang permainan dari memang sudah ada dari sebelumnya, jadi bukan mengkreasikan, harapannya begitu. Terutama untuk yang di matematika atau IPA itu harapannya adalah bukan mengkreasikan, bukan membuat baru, tapi memang sudah ada. Misalnya kayak bentek itu kan sudah ada, atau misalnya dam-daman atau bas-basan atau dakon itu kan sudah ada. Kita bukan mengkreasikan permainan baru atau membuat permainan baru, tapi eh, permainan yang memang sudah ada dari zaman nenek moyang, kemudian barangkali ada di sekitar siswa dan dibawa untuk dikenalkan ke siswa bahwa ada permainan tersebut. Jadi bukan bukan kita bikin sebuah permainan baru begitu. Eh,
Tapi mungkin kalau untuk yang pelajaran tadi seperti yang kesenian tadi ya, memang kan saya nggak hafal ke CP-nya seperti apa kan bisa jadi sampai mengkreasikan budaya begitu ya. Saya nggak hafal kalau yang di SD ke kreasi yang seninya seperti apa saya mungkin belum belum mencermati sampai sejauh itu begitu. Tapi memang Bagus. kalau di apa namanya kalau yang di matematika istilahnya namanya etnomatematika, kalau di IPA itu etnoscience itu eh, adalah sesuatu hal yang memang eh, sesuatu yang apa namanya memang sudah ada eh, turun temurun dari nenek moyang kita kemudian harapannya bisa kita gali dan kita manfaatkan. Ada sesuatu yang barangkali Bapak Ibu mungkin pernah zaman dulu mungkin simbahnya kakek neneknya gitu. Saya mau cerita tentang masa lalu gitu ya. Saya pernah waktu kecil itu heran kenapa kalau di daerah sini kebetulan ya, kenapa nenek-nenek pulang dari pasar itu kan kadang enggak enggak apa namanya enggak buang air kecil tuh di kamar mandi tapi di apa namanya tempat pembuangan sampah yang dibakar itu dan kenapa itu tidak berbau apa namanya pesing enggak berbau yang tidak sedap ternyata dari air kencingnya itu ada bara apinya namanya apa itu namanya tuh yang item-item dari misalnya kayu dibakar itu ternyata eh, dari sisi kimianya itu memonetarisir si pipisnya tadi sehingga tidak berbau. Nah, ada apa sebenarnya kandungan apa di sana? Itu kan berarti sesuatu yang sebenarnya di nenek moyang kita yang kita itu nggak tahu kita tuh punya kekayaan budaya yang banyak sekali. Yang jangan sampai kita itu nggak tahu kita tuh sudah menggunakan tapi kita nggak tahu. Ternyata kita malah beli dari orang luar gitu misalnya. Eh, kalau di ininya kan bahasa Inggrisnya apa? Cowal tulisannya ya. Bisa jadi kita beli dari luar gitu ya. Padahal kita tuh sebenarnya kita tuh punya sendiri, kita menggunakannya, tapi kita melupakan hal-hal semacam itu. Nah itu kayak misalnya dulu kalau batu ake, kita nggak tahu ya di sana ake atau apa tuh yang kalau kena bisa ditempelin kemudian bisanya terserap. Kan kalau orang itu kan kita mesti magic ya, sesuatu yang goib gitu ya. Kita nggak tahu sebenarnya itu goib ataukah ada kandungan apa yang ada di sana. Nah, itu perlu perlu bisa diteliti itu. Jangan sampai kita terus apa ya kita nggak tahu ternyata di luar itu dijual dengan wah ini bla 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 bla. Ternyata itu ada kandungan apa yang bisa dibuat. Nah, misalnya seperti itu kan kita rugi banget ya. Padahal banyak sekali kekayaan yang ada di tempat kita itu yang sebenarnya bisa kita ibaratnya kita budayakan, kita berdayakan begitu. Jadi salah satunya itu. Tidak hanya di sains, kebetulan saya kan anunya di sains sama matematika, jadi mungkin yang saya contohkan di situ. Tapi untuk di hal lain pun bisa. Jadi misalnya kayak di nenek moyang kita kayak tadi yang cerita rakyat itu kan banyak cerita-cerita rakyat yang eh, apa ya namanya yang ke anak turun kita itu ternyata banyak hal-hal yang bisa dipetik dari sisi PPKN ya mungkin atau dari sisi budi luhurnya apa sih yang bisa kita petik. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan. Tapi memang kalau bentuk tadi kesenian, tadi misalnya kesenian tarian atau mungkin lukisan atau mungkin batik atau apa, itu barangkali bisa ke kreasinya. Tadi mungkin olahraga juga ada. Kalau olahraga soalnya apa yang mau diinikan gitu ya, mungkin bisa jadi juga ada kreasinya juga bisa begitu. Nah, itu itu yang mau saya pesankan. Jadi memang tidak semua itu kalau yang di berbasis budaya ini yang kemarin harapannya sih ada sesuatu hal yang memang warisan tinggalan nenek moyang kita yang bisa kita bawa dalam pembelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan pula seperti yang saya jelaskan tadi. Ternyata kalau yang sekarang kalau yang di tempat kebetulan di UPY itu kan ada PKJ sekarang baru ini pendidikan khas Yogyakarta ya. Itu memang tidak melulu ini ya ternyata memanfaatkan tadi termasuk ada siapa mungkin ada wayang ditempel jadi hiasan dan sebagainya itu bisa bisa juga untuk mengkreasikan jadi misalnya apa itu tarian kebo apa itu kalau untuk yang wisuda naik mau diganti ke situ atau dan sebagainya itu ada beberapa hal yang memang
kita manfaatkan budaya yang ada di sini, dibawa dalam kebiasaan-kebiasaan, kemudian dalam kehidupan kampus maupun kehidupan di luar kampus, begitu. Begitu, Bapak Ibu. Pak Abdul Muhin sakit apa, Pak? Semoga lekas sehat. Ya memang udara cuaca lagi nih. Kena hujan kayak tadi pulang pelatihan. Oh, iya, 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 iya. Oh, sudah hujan ya, di sini belum hujan. Ini udah selesai, Bu. Udah selesai hujan ya. Di sini panas banget, jadi yang di sana hujan, yang di sini terima panasnya. Biasanya kan kalau ada daerah yang hujan sebelahnya jadi panas gitu. Oke, ada lagi tadi Bu Kartika yang sudah presentasi. Ada yang mau presentasi lagi barangkali? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dari tugasnya kemarin? Oke, Bu Ratna, silahkan. Baik, Bu. Mengingat dulu kuliah juga pernah kan mengenai mata kuliah etnoscience. Tapi mungkin saya tidak membahas etnoscience dulu. Kemarin meminta untuk mencari kebudayaan di daerah sekitarnya. Iya, Ya, izin share mungkin eh, bisa untuk referensi. ya, silakan Bu Ratna. Ya, sudah terlihat? Iya, sudah. Iya, pembelajaran melalui budaya pembuatan tempe di daerah Magelang. Jadi pembelajaran dalam kelas yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA mengenai proses fermentasi yang termasuk perubahan kimia yang mengubah kacang kedelai menjadi tempe. Pembuatan tempe itu termasuk budaya yang ada di sekitar kita, tempat tinggal kita, atau sekolah tempat saya mengajar. Pembuatan tempe itu dianggap sebagai bagian dari budaya karena proses ini bukan hanya sekedar kegiatan praktis atau ekonomis, tetapi juga mencerminkan warisan budaya, tradisi, dan pengaruh masyarakat tertentu. Eh, Berikut beberapa cara di mana pembuatan tempe dapat berkaitan dengan budaya. Yang pertama, tradisi kuliner. Pembuatan tempe seringkali menjadi bagian dari warisan kuliner suatu daerah atau komunitas. Setiap daerah atau kelompok masyarakat mungkin memiliki cara sendiri dalam mempersiapkan tempe dengan variasi dalam bahan yang digunakan dan metode produksi yang ditetapkan. Dalam pengetahuan tradisional, proses pembuatan tempe melibatkan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini mencakup pemilihan bahan baku, teknik fermentasi, dan pemilihan kebersihan selama proses produksi. Berikut contoh modul ajar untuk pembuatan tempe tingkat sekolah dasar. Modul ini dirancang untuk membantu siswa memahami langkah-langkah dasar pembuatan tempe secara sederhana dan aman. Tujuan pembelajarannya memahami proses pembuatan tempe, menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan, dan ketika melakukan langkah-langkah pembuatan tempe. Untuk bahannya, kedelai, ragi tempe, air besi, alat pengelolaan, mangkok, kain bersih, wadah tahan panas. Dan yang terakhir, tempat yang hangat untuk fermentasi. Untuk langkah yang pertama mempersiapkan bahan. Ambil kedelai dan cuci bersih di wadah air mengalir. Rendaman kedelai dalam air bersih selama 8-10 atau semalam. Langkah kedua, menyeduh kedelai. Setelah direndam, tiriskan air kedelai. Masak kedelai dalam air bersih hingga empuk, biasanya sekitar 30-45 menit. Setelah matang, tiriskan airnya. Langkah ketiga, pendinginan kedelai. Biarkan kedelai yang sudah dimasak dingin hingga suhu sentuhan. Langkah keempat, penambahan ragi tempe. Campurkan kedelai yang sudah dingin dengan ragi tempe dan aduk lagi.
Langkah kelima, penyimpanan dalam wadah. Letakkan campuran kedelai dan ragi tempe dalam wadah tahan panas, tekan-tekan campuran tersebut agar padat. Langkah keenam adalah proses fermentasi. Tutup wadah dengan kain bersih, letakkan wadah di tempat yang hangat kurang lebih 30 sampai 35 derajat selama 24 sampai 48 jam. Periksa tempe setiap beberapa jam untuk memastikan proses fermentasi berlangsung baik. Langkah ketujuh, menyimpan dan konsumsi. Setelah tempe mengeras dan berbau khas, pindahkan ke lemari es atau tempat yang terbuka. Ini potong tempe sesuai selera dan siap untuk dimasak atau dikonsumsi. Untuk evaluasinya, siswa akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam mengikuti langkah-langkah dengan benar. Pertanyaan evaluasinya, apa yang terjadi selama proses fermentasi dan apa manfaat konsumsi tempe tersebut? Kurang lebihnya sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ya, menarik sekali ya bahas tentang tempe. Tadi mungkin untuk pembelajaran tempe adalah budaya yang barangkali kalau di tempat lain mungkin di luar dari Indonesia atau mungkin yang di luar dari di sini kalau Bu Ratna dari Magelang kalau di luar Jawa mungkin di Solok tempe di sana lebih murah ikan daripada tempe mungkin bisa jadi. Susah nyari tempe. Kalau di Jawa lebih mudah nyari tempe daripada ikan gitu ya. Jadi tempe ini memang di daerah sini memang ini ya pembuatan asalnya kan memang dari sini. Kemudian tadi mungkin kalau yang di daerah lain misalnya kayak Palembang itu empek-empek, mungkin kalau di sini salah satunya tempe itu dari sini gitu ya. Itu menarik dan akan lebih menarik lagi saat barangkali tadi kalau Bu Ratna mau membahas dari sisi etnosainsnya juga bisa. Begitu Ya, Bu. Mungkin proses tentang fermentasinya ya. fermentasinya dengan menggunakan ragi itu ya. Iya, bisa. Nah, barangkali itu bisa ini ya, bisa menjadi sebuah dalam pembelajaran. Jadi kalau yang mungkin di diakui UNESCO tentang apa warisan tak benda dari Indonesia itu salah satunya ada batik, gamelan dan sebagainya. Semoga suatu saat tempe juga sudah diakui dari UNESCO gitu ya sebagai warisan budaya tak benda gitu misalnya. Tapi belum didaftarkan kayaknya. Oke, menarik sekali barangkali kalau dibahas dalam sebuah artikel kemudian ditulis kemudian dikirim barangkali bisa dibahas tapi dari sisi apa nanti bisa dipikirkan. Apakah dari proses pembuatannya atau tentang apanya gitu bisa di ini kan. Pewarisan budaya pembuatan tempe melalui pendidikan apa namanya? Kalau itu berarti di P5 atau apa itu kalau ke SD bisa ke apa itu? Bisa, Bu. P5 bisa. Bisa melalui P5 misalnya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Ada yang mau mengomentari? Sama. Oke, baik. Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Barangkali. Bu Susi mungkin? Belum, Bu. Soalnya kuliah pakai HP, Bu. Bermasalah Oke. nih.
Oke, baik. Barangkali untuk selanjutnya kita bisa mulai, mungkin nanti Bapak Ibu sambil jalan memikirkan apa yang mau ditulis, bisa nanti besok kita nyoba bagaimana sih menuangkan ide-ide Bapak Ibu itu dalam bentuknya tadi, mungkin kalau untuk dibentuk dalam semacam modul ajar, saya rasa Bapak Ibu bisa ya tadi membuat modul ajar. Yang belum itu adalah menuangkannya, biar kalau modul ajar kan ke pembelajaran di sekolahnya, tapi kalau untuk mengekspresikan atau membagi idenya tadi ke khalayak yang lebih luas, tadi ide-idenya itu sepertinya bisa Bapak Ibu buat dalam bagaimana sih kalau kita mau menyusun sebuah artikel dari ide Bapak Ibu. Mungkin besok seperti itu bisa kita coba. Jadi yang mulai minggu depan kita coba bagaimana sih menyusun dalam bentuk artikelnya begitu. Siapa tahu besok selesai ini Bapak Ibu langsung kepikiran untuk tesisnya dan melanjutkan yang itu misalnya. Begitu Bapak Ibu? Ya, jam berapa sih ini? Jam 8 lebih 14. Oke. Bu, izin bertanya Bu. Oh, silakan. Misalnya kita mau menulis, contohnya kalau tesis kita mau bikin yang terkait ke pembelajarannya misalnya. Seperti pembelajaran berbasis budaya ini kan kalau seandainya kita menggunakan contoh seperti di Solo kan ada yang namanya permainan patok lele gitu kan. Jadi permainan patok lele ini nanti ada yang mainnya, terus ada yang lain yang apa namanya sama kayak main apa? Bagaimana pula menceritakannya tuh? Iya, patok lele Yang mau dibawa dalam pembelajaran apa misalnya? ya, misalnya kayak pembelajaran matematika, Bu, penjumlahan gitu kan. Kan ada patok lele itu dia pakai kayu yang panjang sama kayu yang pendek juga gitu kan. Jadi dibuat sebuah lubang gitu kan. Jadi di lubang inilah berpatokan untuk permainannya gitu. Jadi di sana nanti bisa digunakan penjumlahan gitu kan. Misalnya si A yang jadi pemenang, si B yang kalahnya gitu kan. Berarti kan si A yang main, si B yang misalnya kalau dia main dilempar nanti ketangkap sama si B, berarti si A bergantian permainannya gitu. Seperti itu kira-kira. Cuman rancangannya belum bisa disampaikan, cuman ini bayang-bayangannya saja dulu. Jadi boleh enggak Bu dalam apa namanya satu pembelajaran itu kita menggunakan beberapa permainan gitu. Kalau untuk satu patok lele saja mungkin tuh penjumlahan saja yang bisa dilaksanakan seperti itu. Oke. Sebenarnya menarik sekali. Barangkali ini Bu Susi tidak mesti, jadi misalnya bukan ke jumlah pertemuannya, bisa dibahas tentang si patok lele ini tadi. Pertama bisa dianalisis, itu materi apa saja yang bisa diajarkan. Berarti kan semacam sebuah kualitatifnya, bisa jadi nggak hanya penjumlahan, atau kan tadi yang jelas di penjumlahan ada apa saja yang bisa dibawa ke situ, kemudian jadi bahas satu konteks tentang patok lele, kemudian nanti sampai ke contoh pembelajarannya satu gitu, tapi dibahas secara lebih mendalam. Jadi misalnya sampai ke penerapan, kalau diterapkan di sekolah, dari sisi guru bagaimana, dari sisi siswa bagaimana, kemudian berpikirnya siswa learning trajektorinya seperti apa, sehingga seperti apa, itu bisa. Jadi nggak mesti harus beberapa pembelajaran, bisa jadi satu hal tapi dibahas dalam dari awal tentang patok lelenya sampai ke saat pembelajarannya seperti apa, itu sudah bisa menjadi sebuah tesis, tapi memang dalam khusus tentang si patok lele tadi. Meskipun saya agak belum bisa membayangkan permainannya kayak apa, jadi saya juga bingung. Permainannya semenjak kecil sih Bu, saya mulai dari SD udah main gini. Jadi kebetulan sekarang sudah diangkat lagi kan untuk budaya daerahnya gitu. Jadi kebayanglah kira-kira tadi dipikirkan kalau seandainya main patok lele berarti bisa nih digunakan untuk berhitung gitu kan. Cuman nanti kalau untuk tesis tentu dibahas dari mana sih asal kata patok lele itu gitu kan, apa saja sih bentuk-bentuknya gitu kan, gimana cara permainannya. Nah, itu seperti itu gitu kan. Nah, jadi bayangannya kira-kira seperti itulah permainannya. Jadi nanti jika si A yang bermain
nggak bisa ditangkap oleh si B, berarti kan si A dapat angka gitu, dapat poin gitu kan. Poinnya nanti dihitung pakai kayu yang panjang tadi, diukur mulai kemana jatuhnya kayu pendek tadi kan, sampai ke batas garis tempat dia melempar gitu. Lah itu malah bisa ini mengajari tentang pengukuran. Pengukuran itu malah misalnya jatuhnya kemana kan pengukuran. Kan Iya bisa. materinya misalnya jarak, pengukuran pakai apa? Iya, ada ukuran baku, ukuran tidak baku, kalau pakai sentimeter atau pakai meter atau pakai apa namanya depa atau pakai jari atau pakai apa itu kan jadi ada mengajari ke siswa terkait pengukuran seperti itu. Itu misalnya. Jadi bisa Jadi dibahas beberapa hal. Mm. Jadi nanti kalau seandainya kita mau pakai untuk materi pengukuran, otomatis nanti kayu yang panjang itu kita jadikan patokan, misalnya kayu yang panjang ini kita ambil 40 cm misalnya kan. Jadi kalau nanti berapa kali lipat kita menghitung menggunakan kayu itu bisa kita kalikan dengan 40 cm. Nah, bisa ke materi itu. Iya, bisa. Iya, benar-benar. Itu nanti kalau digali bisa jadi matematikanya tidak hanya itu, Bu Susi, bisa jadi lebih lagi. Ada banyak. Jadi pertanyaannya saya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya angkat kayak patok lele itu boleh enggak untuk beberapa materi pembelajaran, cuman kan tetap etnomatematikanya, misalnya ke penjumlahannya, ke pengukurannya gitu. Bisa Bu Susi. Berarti kan enggak harus terfokus ke satu materi dengan satu budaya, tidak harus terfokus dengan ke satu materi gitu dalam laporan tesisnya gitu, Bu. Iya bisa. Saya pernah mencontohkan belum ya yang ini sebentar saya coba. Ini kemarin yang saya pernah cerita tentang dam-daman yang dibuat oleh mahasiswa S1 bimbingan saya, pernah saya lihatkan belum ya? Belum rasanya, Bu. Belum ya, sebentar saya cari. Di mana ya? Sebentar saya carikan. Jadi ada artikel yang dibuat oleh mahasiswa S1 bimbingan saya yang ini nggak tahu kok yang lain sudah pada lulus yang hilang gitu padahal artikelnya malah udah dikirim. Tinggal ujian malah menghilang. Bentar, saya carikan dulu. Apa namanya ya? Filenya itu ijen 2022. Kan ya? Di mana saya naruh filenya? Di sini. Artikel. Ini kayaknya yang file terakhirnya. Bukan ya, ada file yang lebih terakhir lagi. Sebentar. Ini kayaknya. Oh iya. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini kemarin terlihat Bapak Ibu. Ini kemarin Lihat, Bu. hasil, tapi ini skripsi dari
bagian dari skripsi mahasiswa S1 pendidikan matematika ini. Kemarin tentang etnomatematika dari permainan tradisional bas-basan. Atau mungkin barangkali tempat lain ada yang menyebutnya dam-daman ya. Saya cekkan dulu tentang yang dilakukan. Jadi yang dilakukan kan kemarin ini apa namanya, dia mewawancarai ini fasilitator dan manajer di dolanan anak gitu. Kemudian ada beberapa dari wawancaranya disajikan. Ini hasil wawancaranya yang di kecil-kecil ini hasil wawancaranya. Kemudian ini gambar permainannya seperti ini. Nah ini ada kan kalau dibentuk simbolis di matematikanya kan bentuknya kayak gini nih. Nah kemudian bagaimana ininya permainan bas-basan itu seperti apa gitu. Jadi ini ada masalah makan-makan gitu ya, pakai it gitu ya. Nah, kemudian di sana ternyata apa saja sih matematikanya? Sebenarnya kan tadi yang loncat-loncatnya itu, tapi ini kan matematikanya di sini sebenarnya dari bentuknya sini aja ada berbagai macam pembelajaran matematika yang bisa diajarkan dari bentuknya ini. Misalnya ini di sini. Tapi ini kita tidak bikin matematika baru, kita hanya menggunakan si ini tadi itu seperti apa ini menghitungnya. Kalau ini jenis permainannya menghitungnya seperti apa, kemudian pergerakannya seperti apa. Jadi kan ini belum ke matematikanya, baru penjelasan terkait permainannya. Kemudian nah, sekarang masuk ke ini. Ternyata di permainannya itu ada sisi geometrisnya, bentuk-bentuk geometrisnya. Contohnya ini yang satu dia masuk apa, dua ini segitiga apa, tiga ini masuk persegi, empat ini kalau ada berbagai bentuk-bentuk yang ada di sana. Kemudian untuk pembelajarannya bisa apa? Oh ternyata bisa menghitung keliling dan luas. Nah misalnya untuk pembelajaran membelajarkan konsep keliling dan luas. Nah, caranya untuk menghitung kelilingnya ternyata bisa dengan ada berapa banyak kotaknya di sini muter dan sebagainya, itu membelajarkan konsep keliling. Kemudian luas banyaknya persegi satuan. Nah, ini apa di pembelajarannya ini ada kertas-kertas yang ditempel-tempel dan sebagainya. Bisa seperti itu. Kemudian kalau dari bentuk yang untuk permainannya ini sendiri, ternyata segitiganya ini bisa untuk, kebetulan kalau ini bukan di SD ya ini ya, tentang sehadap, searah, corresponding apa namanya, sudut yang berhadapan, yang ada sebagainya. Ini tentang sudut, ternyata bisa untuk mengajarkan itu. Nah, kemudian dia cerita bahwa kurikulum matematika dan pembelajaran dan kurikulum ini dengan konteks bas-basan di Indonesia seperti apa ini ada dari wawancaranya begitu. Nah, ini sederhana sekali untuk yang disajikan di sini, kemudian ada kesimpulan sudah. Nah, ini sudah 12 halaman. Cuma kayak gitu aja udah 12 halaman. Jadi saya rasa ini ya, apa namanya? Kalau untuk ke artikel itu kan halamannya nggak banyak. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ke tesis barangkali kan lebih kompleks dari ini. Ini kan hanya bagian kecil dari skripsinya mahasiswa tadi. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu kalau untuk menulisnya barangkali. Jadi nanti yang di Busanti tadi bisa dicari matematikanya apa saja gitu. Tapi ini tadi kan memang belum selesai, hanya baru bagian sedikit dari skripsinya. Jadi yang ditampilkan tadi sedikit dari skripsinya itu apakah sudah berbentuk jurnal itu namanya, Bu? Artikel, ini artikel yang artikelnya itu bisa disubmit ke jurnal, bisa disubmit ke seminar internasional. Kalau seminar internasional kan dipresentasikan. Kalau ke jurnal, nah itu nanti biasanya ada reviewnya, apakah diterima atau dikembalikan suruh revisi sedikit atau ngerevisi banyak atau bahkan ditolak gitu. Jadi ada seperti itu. Itu kalau ke jurnal. Memang relatif lebih susah masuk ke jurnal, bikin artikelnya itu daripada ke seminar internasional. Kan syarat lulusnya seminar internasional atau jurnal Sinta 2. Sebenarnya lebih mudah ke seminar internasional. Paling hanya dipresentasikan aja kan gitu. Berarti kalau ke seminar nasional tidak ada dikoreksi lagi, Bu, artikel kita? Dikoreksi, ada koreksinya. Tapi kalau seminar untuk syarat lulus, seminarnya internasional bukan nasional. Internasional, Bu.
Kan kemarin juga sudah ini ya, bagaimana cara menulis biar awalnya mungkin bahasa Indonesia tiba-tiba ke bahasa Inggris, bisa dimanfaatkan fitur-fitur di Microsoft Word walaupun di sana memang mungkin bahasanya juga masih nggak halus kayak kita. Kalau kita translate kan nggak halus. Nah, memang Iya. perlu diperhalus dari sana, tapi setidaknya kita nggak dari benar-benar nol begitu. Itu jadi tadi kalau misalnya permainan apa tadi yang Bu Susanti tadi saya rasa bisa di sana. Kalau tadi kan kalau di skripsinya yang di Ratna tadi ada sampai ke pembelajaran, contoh di pembelajarannya. Tapi memang kalau di artikelnya ini nggak sampai ke sana, hanya di situ. Tapi kalau skripsi utuhnya sampai ke pembelajarannya. Nah, mungkin nanti Bu Susi bisa ke situ, tapi pembelajarannya nggak nggak yang banyak gitu, nggak bisa hanya diambil di situ. Iya, berarti kan kalau ke tesis nanti bisa kita laksanakan, kita masukkan dokumentasi kegiatan pembelajarannya kan, Bu? Bisa, bisa. Tapi Sana. sebelum ke dokumentasi pembelajarannya kan barangkali ada analisis matematika seperti yang Dek Ratna tadi bikin, ada analisis matematikanya, kemudian bisa dibuat mungkin learning trajektorinya kalau mau dibawa ke pembelajaran itu pembelajaran apa, materinya seperti apa, gurunya meminta ngapain, kemungkinan siswanya berpikirnya siswa itu seperti apa. Nah, bisa dibikin kayak gitu namanya learning trajektorinya. Misalnya tadi permainan untuk mengukur tadi saat guru meminta ngapain, siswanya kira-kira ngapain. Nah, itu kan tentang berpikirnya siswa menggunakan permainan itu. Kemudian baru di sana disusun ke modul ajarnya. Nah, baru setelah modul ajarnya, baru saat diterapkan ke siswanya. Nah, seperti itu. Ada bayangan ya? Ada, Bu, ada bayangan dikit, Bu. Oke, siap. Nah, barangkali kalau ke Bu Susi mau bikin ke nilai-nilai matematisnya di situ, sudah bisa jadi bikin satu artikel sendiri. Oke, itu. Ada lagi barangkali? Saya Nanti dikit oret-oret. Ya, Bu Ya, Bu. Kartika. Mm-mm. Tadi barusan saja terbesit di pikiran saya itu tentang kan sekarang tuh permainan tradisional sudah banyak yang hilang nih, Bu. Hmm. Nah, kemudian mohon maaf, pengaruh hilangnya permainan tradisional terhadap kemampuan motorik anak itu apakah itu termasuk ke dalam pedagogis budaya ya, Bu? Eh, kalau pengaruh hilangnya ke pedagogis mungkin enggak ya, mungkin hubungannya bukan ke itu ya kalau pengaruh hilangnya ya. Tapi kalau misalnya menggunakan permainan apa, kemudian ke kemampuan motorik siswa mungkin bisa. Balik nih, Bu. Tapi kalau pengaruh hilangnya kayaknya bukan ya. Kan iya. kehilangan sesuatu itu ke motoriknya kan nggak ada. Kan sebenarnya kalau kita bayangkan aja nggak ada hubungannya. Kalau misalnya hilangnya itu terus ke motorik siswanya gimana kan nggak. Tapi kalau misalnya pemanfaatan permainan itu, permainan yang barangkali kemarin sudah hilang, kemudian ada, kemudian dikasih ke siswa, apakah meningkatkan motoriknya? Nah, nanti jika hasil penelitiannya itu iya, maka kan bisa menjadi sebuah rekomendasi bahwa bisa menggunakan permainan tersebut dalam pembelajaran. Nah, misalnya begitu, itu bisa. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Kartika. Ada lagi, Bapak Ibu? Barangkali? Berbayangan ya, jadi besok kita coba bagaimana sih menuangkan ide kita dalam mungkin bisa dicicil tadi mungkin kayak yang Bu Susi tadi kan, wah sudah ada bayangan nih mau ngapain gitu ya. Itu tadi yang Bu Susi bayangkan tadi, kalau di orek-orek di tempat yang saya bagi di Word-nya kemarin tuh, saya rasa bakal banyak itu. Nanti akan ditemukan lagi yang lain, temukan lagi yang lain. Biasanya kalau baru dibayangkan itu kayaknya baru itu gitu ya, kayaknya kok kayak gini. Tapi begitu dicoba ditulis, nanti akan nemu lagi gitu biasanya. Mudah-mudahan, Bu. Amin, amin. Oke, ada lagi Bapak Ibu barangkali yang
akan bertanya atau bahkan mau presentasi? Oke, oke, kalau nggak ada, mungkin untuk yang pertemuan malam ini saya tutup dulu. Nanti barangkali nanti rekamannya kan saya share. Nanti harapannya bisa ini ya, bisa habis diulang gitu, terus mungkin dilihat lagi ulang. Ternyata, ini saya kayaknya ada ide lagi, atau barangkali yang hari ini belum bisa gabung, bisa ada ide-ide yang bisa muncul, begitu harapannya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada untuk pertemuan malam ini, saya cukupkan sekian dulu. Selamat beristirahat, sehat selalu. Amin, sama-sama, Bu. Amin. Ya. Banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Oh iya, bagaimana Bu Vivi? Oh enggak, oke baik. Oke baik, untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.